Berbeda dengan zaman dulu. Walaupun zaman dulu dijodohkan, kita nggak pernah dengar tuh mereka ribut-ribut, dan jarang sekali ada yang bercerai. Nah, zaman sekarang beda. Dikit-dikit ribut, kita cerai aja deh, putus deh, ya. Nah, ini perkataan yang sebetulnya tidak boleh dikeluarkan. Jadi para lajang sekarang ini karena stresnya itu, ya udahlah, nggak ada lagi yang berpikir bisa sehidup semati, ya. Dari sini bertengkar, kemudian bisa cari pasangan lagi, seolah-olah pasangan itu gampang seperti on the grill yang bisa dicopot pasang. Karena memang pada pegue dan kau gue, jodoh sedang terbuka. Asalkan Anda tidak melanggar pantangannya, tentu jodoh akan berpihak kepada Anda. Bagi para lajang, tua muda, juga Anda para duda dan janda, seyogianya dapat memanfaatkan peluang baik ini dan menghindari ekses buruknya. Para juragan, juragin, yang hoki semuanya, yang kini sedang mendengarkan, terutama juga Anda yang senantiasa membaca buku dan kalender karangan saya pada setiap tahunnya. Dan kalau Anda menyimak buku Tahun Macan Air Imlek 2573, maka Anda akan menyadari bahwa unsur air pada tahun ini begitu besar sehingga mampu melapuhkan. Oleh karena air adalah perasaan, dan juga diantaranya adalah cinta dan perjodohan, maka tentu saja kurang bijak kalau saya tidak mengangkat hal ini ke permukaan. Tapi kenapa saya angkat pada bulan sekarang ini? Karena di antara tahun macan air Imlek 2573 hingga tahun kelinci air Imlek 2574 yang kuat sekali nilai jodoh dan percintaannya adalah di antara tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan 14 Oktober 2023. Nah, namun demikian tentu saja saya tidak akan menyimaknya langsung pegue to pegue bulan 8 hingga bulan ke-8 masa tahun mendatang. Saya untuk tahap ini akan membaginya menjadi tinjauan 2 bulanan. 2 bulanan yang pertama tentu saja masa pegue dan kau gue di tahun macan air Imlek 2573, yaitu mulai 27 Agustus 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022. Namun sahabat yang pada hoki semuanya, juragan dan juragin, para subscriber juga terutama, sebelum kita sampai kepada pembahasan tersebut, saya hendak menyinggung sebuah mitologi. Anggap saja ini sebagai prolog, ya. Walaupun di bulan-bulan yang berikutnya hal ini tentu tidak akan saya ungkapkan kembali. Ada satu kepercayaan Tiongkok kuno yang sudah meluas karena diceritakan dari mulut ke mulut sejak zaman dahulu, bahkan sejak zaman ribuan tahun, mengenai dewa cinta, jodoh, dan pernikahan. Namun tahukah Anda, walaupun beliau ini dewa cinta, beliau yang berkuasa atas jodoh dan pernikahan tersebut,
tidak disebut sebagai dewa, melainkan sebagai Yesya Lauren. Yesya Lauren atau orang tua di bawah rembulan. Sebutan ini memang begitu melekat pada diri beliau, ya, karena kebiasaannya, yaitu tidak pernah tidak, selalu membaca buku di bawah cahaya rembulan. Beliau bahkan diyakini tinggal di bulan, atau bahkan juga di tempat-tempat lain yang diinginkannya, di tempat yang antah berantah. Turun dari bulan ataupun tempat antah berantah biasanya pada malam hari, ya. Beliau selalu membawa ranselnya di punggung. Apa isi ransel tersebut? Isinya adalah buku-buku. Buku mengenai siapa jodoh dengan siapa. Ya, dan selain buku-buku, terdapat banyak sekali benang-benang sutra merah yang diperuntukkan sebagai tali temali pengikat cinta dua sejoli yang sudah ditakdirkan akan menjadi sepasang suami istri. Ya, kita beralih kembali kepada tahun macan air. Tahun macan air memang, kalau Anda lupa apa yang telah saya bahas pada awalan, Anda sebaiknya menyimak kembali video ramalan tahun macan air 2022 Imlek 2573. Bagus-bagus kalau Anda punya bukunya, ya. Tentu di sana jauh lebih komplit. Karenanya tidak mengherankan kalau dunia asmara dan libido makhluk hidup pada meningkat, ya, apalagi pada masa air meluber. Bahkan nggak heran deh, kasus-kasus pelecehan, kejahatan seksual pun pada umumnya meningkat tajam, lebih tajam dan lebih mengkhawatirkan daripada tahun-tahun berunsur lainnya. Apalagi ketika malam bulan purnama pada setiap pertengahan bulan berdasarkan analisa kalender lunar, ya, sedang berlangsung. Nah, karena purnama tak beda dengan musim kawin sebetulnya. Ada kepercayaan mengenai hal itu. Saya sudah beberapa kali menyampaikannya. Sebagai pengingat saja saya ungkap sedikit. Ada sebuah legenda atau mitos bahwa kalau kita, ya, berburu kancil nih pada saat purnama, itu sama saja dengan melakukan persaingan perburuan dengan hantu-hantu gentayangan. Bersaing dengan hantu kelaparan, ya, itu semua memang mitos. Ya, dibuat orang dengan tujuan untuk menyelamatkan kancil daripada kepunahannya, ya. Oke, kita kembali ke perjodohan. Mungkin Anda selama ini tidak pernah berpikir, apa sih perbedaan anak muda zaman baheula dengan zaman modern sekarang ini? Anak muda zaman dulu umumnya dijodohkan, ya. Nggak ada yang punya peluang, kesempatan untuk memilih keinginannya sendiri. Jadi yang beraksi itu mak comblang. Mak comblang ini luar biasa hebatnya. Sepasang pria dan wanita ditemui, dan dia bubui. So, yang cowok adalah ganteng, ya, luar biasa, hormat orang tua, bantu keluarga, dan pekerjaannya sudah mapan misalnya. Begitu juga yang wanita, cantik gitu ya, keibuan, selalu di rumah membantu suami dan sangat peduli. Kenapa? Karena kalau jadi angpaunya lumayan deh. Nah, kalau kondisi seperti itu kita korelasikan, kita hubung-hubungkan deh nih dengan mitologi Yesya Lauren, pekerjaan dan tanggung jawab beliau. Tugas sang dewa jodoh kala itu tentu saja lebih mudah ketimbang sekarang.
Ya, kala itu nih si dewa jodoh tinggal lihat aja ya dari bawah pohon, dari remang-remang cahaya rembulan. Wah, sudah mulai lirik-lirikan, saling peduli nih. Ya, kalau sudah saling tersipu malu, apalagi kemudian diperiksa di buku, wah klop, dia memang jodohnya. Nah, bertindaklah sang dewa jodoh mengikat mereka berdua untuk saling dijodohkan dan tidak berpisah lagi. Ya. Nah, pada zaman kini anak muda bahkan norak dia bilang kalau dijodoh-jodohkan. Sepertinya nggak masuk di akal deh, ya. Dijodohkan tuh kuno, ya. Memangnya gua nggak bisa cari sendiri katanya. Gua sih mau hidup melajang terus deh, nggak suka gua kalau diatur-atur sama pasangan. Atau ada juga yang kemudian mencari jodoh karena alasan tertentu, misalnya mau numpang hidup. Ada pula yang mau memanfaatkan pasangannya, bahkan tanpa mempedulikan perasaannya. Nah, belum lagi nih, kondisi sekarang ini, himpitan hidup betul-betul banyak sekali, bertubi-tubi, ya, dihantui dengan kesibukan, lupa deh, ya, lupa dengan jodoh, boro-boro mau pacaran dia bilang, mikirin mau hidup aja stresnya luar biasa. Nah, oleh sebab itu berbeda dengan zaman dulu. Walaupun zaman dulu dijodohkan, kita nggak pernah dengar tuh mereka ribut-ribut, dan jarang sekali ada yang bercerai. Paling-paling ada satu dua yang pergi dari rumah, tidak ujung balik ke kampungnya gitu ya, tidak balik ke rumahnya lagi ya. Tapi itu jarang sekali. Nah, zaman sekarang beda. Dikit-dikit ribut, kita cerai aja deh, putus deh, ya. Nah, ini perkataan yang sebetulnya tidak boleh dikeluarkan. Jadi para lajang sekarang ini karena stresnya itu ya udahlah, nggak ada lagi yang berpikir bisa sehidup semati, ya. Dari sini bertengkar kemudian bisa cari pasangan lagi, seolah-olah pasangan itu gampang seperti on the grill yang bisa dicopot pasang. Nah, tali temali jodoh kalau udah seperti itu membingungkan Yesaya Lawren. Padahal benang sutra merahnya udah diikat, ya dibuka lagi deh. Kan kesian-kesianin juga sama beliau ya. Namun apapun pandangan dan gaya hidup Anda sekarang ini, Anda para lajang sekaliannya takkan mungkin mampu mengelak kalau didera oleh fenomena. Ada fenomena apa coba yang tidak bisa Anda elakkan? Coba pikir-pikir. Datang tidak diundang, pergi pun tidak diantar. Wah, itu sih jailangkung. Kalau jailangkung itu bicaranya cheat gue aja deh. Sekarang udah mau pe gue, udah lupain aja ya. Memangnya siapa bilang cuma jailangkung yang datang tidak diundang, pergi pun tidak diantar. Pada zaman sekarang ini, jatuh cinta bisa pada pandangan pertama. Dari dulu pun begitu, ya. Siapa yang sangka tuh bisa terjadi gitu? Saling lihat, bletak gitu, bletak. Ada sesuatu yang bletak yang nggak tahu datangnya dari mana. Ada apakah gerangan yang mengundang ke dalam kalbu? Kita nggak tahu. Tapi ketika putus cinta, bisa lenyap mendadak, sirna dari lubuk hati entah raib kemana ya. Bisa-bisa orangnya pun hilang entah kemana. Kecamuk perasaan di bulan Imlek ke-8 di tahun air ini, tak kecuali mengenai dunia asmara, baik itu percintaan yang tulus ataupun sekedar pelecehan, memang diramalkan cenderung menjadi marak. Memang ada pembawaan pegue lainnya, ya. Ada fenomena pegue lainnya yang tentu saja akan kita bahas pada video bulanan mengenai bisnis ya. Nanti Anda simak juga, Anda sesamai juga.
ya. Tapi kita sekarang ini sedang berbicara jodoh. Bagi para lajang, tua muda, juga Anda para duda dan janda, seyogianya dapat memanfaatkan peluang baik ini dan menghindari ekses buruknya. Apa ekses buruknya? Ya pelecehan. Jadi para orang tua harap lebih mewaspadai pergaulan dan aktivitas putra-putrinya agar kelak tak menjadi korban pelecehan seksual. Oke, kita kembali pada Yesaya Loren. Hari kebesaran pria tua yang lembut, belas asih, berjenggot putih, memang diperingati pula pada Pegue Capgo. Pada saat kita juga sedang merayakan festival bulan purnama atau yang lebih lazim memasyarakat disebut sebagai Hari Tong Chiu Pia. Oke, juga dengan tidak mengurangi rasa hormat pada keagungan Yesaya Loren yang mengikat tali temali asmara hanya pada sepasang pria dan wanita saja pada rentang tahun berunsur air, terutama mulai Pegue Imlek 2573 sampai Pegue Imlek 2574, yaitu antara 27 Agustus 2022 sampai dengan 14 Oktober 2023. Boleh dibilang beliau kini sedang royalnya menebarkan benang-benang sutra merahnya. Jadi Anda jangan ketinggalan, ya. Upayakan agar Anda pun memperoleh jodoh yang berkecocok selarasan. Sampai di sini dapatlah kita simpulkan bahwa hasil analisa yin yang 5 unsur kali ini terutama berkaitan dengan aspek cinta, jodoh, dan pernikahan dapat disimpulkan sebagai sedang bersifat terbuka. Kendati bersifat terbuka, ekses negatif daripadanya, yaitu pelecehan tadi, tentu saja harus semakin diekstra waspadai. Anda tidak perlu khawatir. Mulai sekarang ini saya akan menyampaikan jodoh Anda. Jodoh berdasarkan usia sio. Akan saya mulai dari jodoh yang bersio macan untuk semua usia. Bintang jodoh diramalkan makin benderang. Paham toh? Nggak perlu dijelaskan. Namun, pemaksaan diri dan kehendak berpotensi menciptakan dampak buruk. Jadi, jangan memaksa diri dan kehendak. Bukan hanya dampak buruk berjangka pendek belaka, tetapi bisa menjadi berkepanjangan. Kalau itu sampai terjadi, segeralah meminta maaf dan memperbaiki diri. Khusus Anda yang kini berusia Imlek 25 tahun atau yang lahir antara 28 Januari 1998 sampai dengan 15 Februari 1999. Kesabaran dan kecermatan patut dikedepankan. Lebih masif ya, lebih ketat ya daripada sebelumnya. Ini penting agar Anda takkan mungkin membeli kucing dalam karung. Pada KW gencarkan pengejaran. Jadi bagi Anda yang berusia 25 tahun, pada bulan ke-8 Imlek agak menahan diri, pada bulan ke-9 Imlek boleh lepas mengejar dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga. Sedangkan Anda yang kini berusia Imlek 37 tahun atau yang lahir antara 9 Februari 1986
sampai dengan 28 Januari 1987, kendati berdiam diri merupakan kekeliruan. Jadi kalau kita diam aja udah salah tuh. Terlampau banyak bicara juga berpotensi melahirkan kesalahpahaman. Ya. Jadi bersikap wajar aja deh, jangan overacting. Ya, jangan terlalu berdiam diri, jangan banyak tingkah. Sikap temperamen patut disingkirkan, jangan marah-marah, agar kendali diri dapat diwujudkan. Dengan demikian, maka jodoh akan berpihak pada Anda semua. Oke. Jodoh yang bersio kelinci untuk semua usia. Bertemu dengan yang terasa cocok, ya jangan jual mahal dong ya. Kecuali merasa itu bukan gua punya tipe. Nah, itu Anda jual mahal sedikit deh. Pendekatan bertahap tiada ruginya untuk terus dijajaki. Telusuri perlahan, namun pantang ke susu. Kecuali kalau era gue telah berganti kau gue, gitu ya. Jadi sama ya, gue dan kau gue seperti tadi saya sudah sampaikan, lihat pada tabel di bawah ini ya. Dan pada gue Anda sebaiknya lebih menahan diri, dan pada kau gue Anda harus lebih menggencarkan kejaran. Buang sikap angkuh dan sok tahu. Setidaknya jangan tampak transparan di permukaan. Paham dong? Oke, khusus Anda yang kini berusia Imlek 24 tahun atau lahir antara 16 Februari 1999 sampai dengan 4 Februari tahun 2000. Jangan mengurung diri sendiri. Artinya ada kecenderungan Anda bisa enggan untuk keluar ya. Jadi jangan mengurung diri dari pergaulan. Patut lebih aktif perluas pergaulan. Walaupun begitu, mudah percaya merupakan kekeliruan yang patut dihindari. Sebagai wanita harus bisa menjaga diri. Sedangkan Anda yang kini berusia Imlek 36 tahun atau yang lahir antara 29 Januari 1987 sampai dengan 16 Februari 1988. Berdebat kusir terasa begitu sepele dan lumrah. Ya memang debat kusir kan seenaknya, kita mau ngomong apa oke-oke aja, asal jangan mudah tersinggung. Namun kalau itu sampai melanggar etika bisa terjadi tanpa tersadari gitu. Ya, jadi jangan sampai terjadi pelanggaran etika. Kendati formalitas tak diperlukan, Anda nggak perlu formalitas untuk hal yang satu ini. Keseriusan Anda dalam bertutur kata patut dipedulikan benar. Oke, paham dong? Jodoh yang bersio naga untuk semua usia. Ketimbang kepalsuan, kemudian jodoh pada gue lebih bisa dipercayai daripada era kau gue yang diramalkan syarat dengan rayuan belaka. Jadi kalau pada gue kelihatannya masalah cinta ini lebih diseriuskan, tapi kau gue wah udah perang rayuan. Kita harus bisa memilah mana yang benar, mana yang bohongan. Asalkan bersikap tenang, bintang jodoh yang berbinar terang benderang pada kedua bulan itu pun takkan mungkin mendatangkan kekecewaan. Jadi Anda patut bersikap tenang.
dengan tenang Anda bisa lihat tuh, walaupun itu si jantung hati sedang ngumpet sekalipun, pasti kelihatan dan akan terlihat tersipu-sipu malu. Khusus bagi Anda yang kini berusia Imlek 23 tahun atau lahir antara 5 Februari 2000 sampai dengan 23 Januari 2001. Sikap keras kepala dan mau menang sendiri patut disingkirkan. Upayakan agar hal seperti itu tak mudah terbaca oleh siapapun. Jadi walaupun Anda pembawaannya keras kepala, mau menang sendiri, ya jangan ditampilkan ke permukaan. Harus bisa menjaga performa lah, ya. Dan jangan bicarakan pekerjaan terlalu mendalam dengan si dia. Nanti bukan pacaran, bisnis lagi. Arahnya jadi berbeda toh. Sedangkan bagi Anda yang kini berusia Imlek 35 tahun atau lahir antara 17 Februari 1988 sampai dengan 5 Februari 1989. Kesabaran patut diutamakan. Namun bukan berarti oleh karenanya upaya pengejaran pantas dikendurkan. Harus sabar, tapi nggak boleh menyerah, harus terus dikejar. Gencarkan pendekatan pada pegwe. Pada kagwe patut menahan diri. Oke? Anda pasti mendapatkannya. Jodoh yang bersio ulang untuk semua usia. Kendati jodoh dalam setahun tidak terbuka nyata, jadi ada dalam temaram, bayang-bayang yang tidak jelas. Jodoh pada pegwe dan kaugue ini jauh lebih bersinar ketimbang sebelumnya. Jadi nggak perlu khawatir, pada bulan 8 dan bulan 9 Imlek ini jodoh Anda berbinar terang. Yang penting mudah percaya jangan. Tergesa menetapkan pilihan jangan. Apalagi kalau pada tahapan awal pertemuan sudah terasa berbau amis keuangan. Ini jelas sekali dong ya. Khusus bagi Anda yang kini berusia Imlek 22 tahun atau lahir antara 24 Januari 2001 sampai dengan 11 Februari 2002. Walau pesona jodoh terasa pada pandangan pertama, kewaspadaan harus tetap diutamakan. Walaupun udah kedip-kedipan nih, kayaknya udah jatuh cinta, ya tetap harus waspada. Apalagi kalau ada sedikit rasa curiga. Mau menetapkan pilihan, tunggu era capji gue. Mau menetapkan pilihan, tunggu era capji gue. Sedangkan Anda yang kini berusia Imlek 34 tahun atau lahir antara 6 Februari 1989 sampai dengan 26 Januari 1990, memang tak ada ruginya melibatkan kecermatan dan analisa logis untuk menilai kepribadian si dia. Jadi Anda harus cermat dan logis, jangan hanya bawa perasaan. Namun, pada masa terkini, kecerobohan cenderung akan mendatangkan penyesalan. Ingat ya, kalau di masa-masa lalu ceroboh nggak ada dampak negatifnya, ceroboh di masa pegwe dan kaugue ini bisa mendatangkan penyesalan. Paham toh? Jodoh Shio Kuda untuk semua usia.
ragu dan curiga di tengah kebanggaan diri yang memuncak, terutama pada PGW dan KW, sungguh masuk akal. Jadi, kalaupun Anda ragu dan curiga di masa 2 bulan ini, tentu saja itu logis sekali. Kenapa? Mengingat potensi rezeki yang kini pada naik daun. Jadi rezeki Anda sedang naik daun. Ragu, curiga ya boleh-boleh aja dong ya. Apalagi bintang jodoh pun sedang berbinar seolah di segala penjuru dunia. Waduh, Anda harus berhati-hati nih. Lihat kanan ada jodoh, lihat kiri ada yang jodoh juga nih. Banyak yang naksir. Jangan sampai keliru, jangan pilih-pilih tebu ya. Jodoh memang tak boleh disia-siakan. Bagi Anda yang kini berusia Imlek 21 tahun atau yang lahir antara 12 Februari 2002 sampai dengan 31 Januari 2003, janganlah Anda mabuk kepayang karena sedang jatuh cinta tanpa sadar melalaikan tanggung jawab. Ingat, takkan lari gunung dikejar. Walau cinta terasa kian merebak, logika jangan tergadaikan. Sedangkan Anda yang kini berusia Imlek 33 tahun atau lahir antara 27 Januari 1990 sampai dengan 14 Februari 1991. PGW boleh dibilang waktu untuk memilih. Jadi PGW jangan menetapkan, milih-milih boleh gitu ya. KW menetapkannya. Jadi untuk menetapkan kalau di PGW bisa keliru loh. Namun jangan memakai kehendak diri sebagai acuan semata, melainkan patut mendasarinya dengan logika. Jangan cuma karena lihat wah handsome, wah cantik, wah tajir atau segala macam. Jangan ya, nanti Anda keliru dalam memilih. Patut paham. Sukses. Jodoh yang bersio kambing untuk semua usia. Jangan Anda risau, walau atensi, walau perhatian si dia suka berubah bagaikan kuting beliung, entar lari sini, entar lari sana, cahaya jodoh Anda takkan pernah redup, bahkan makin gemerlap. Ya, yang jual-jual mahal Anda nggak usah pedulikan, sehingga Anda akan menemui jodoh yang betul-betul berkecocokan, berkeselarasan. Terutama ingat pada PGW ini gitu ya. Tularkan kasih sayang agar jodoh mudah merapat dan berkembang sesuai harapan. Namun jual murah sangat tidak disarankan dong ya. Bagi Anda yang kini berusia Imlek 20 tahun atau yang lahir antara 1 Februari 2003 sampai dengan 21 Januari 2004, jangan tafsirkan sesuatu tanpa berpikir panjang. Jadi Anda jangan ceplok batok ya di bulan ini. Spontanitas emosi, ya, merasa bahagia, wah karena udah merasa cocok, dan juga merasa berduka, wah sedih karena merasa tercampakkan, merasa begitu marah karena oh kayaknya gua nggak dipedulikan, sepertinya gua nggak dipedulikan. Nah itu patut dipendam di dalam hati, jangan ditampilkan ke permukaan. Anda patut mengelola performa Anda. Sedangkan bagi Anda yang kini berusia Imlek 32 tahun atau lahir antara 15 Februari 1991
sampai dengan 3 Februari 1992. Kesabaran mengikuti irama perubahan sungguh diperlukan asalkan berkewajaran. Jadi iramanya yang sio kambing ini banyak berubah. Anda sabar ikuti perubahannya, asalkan wajar, tentu akan mendapatkan nilai-nilai positif di kemudian. Namun perkembangan situasi pada KUW patut dijadikan tolak ukur bagi penilaian lebih lanjut. Jadi buka mata Anda, buka telinga Anda, ya lihat masa KUW apa saja yang terjadi. Itulah yang seharusnya jadi parameter Anda untuk menentukan langkah lebih lanjut. Jodoh yang bersio monyet untuk semua usia. Walau sedang ciong dan jodoh pun kurang menentu. Memang sio monyet kan lagi ciong loh ya, berarti tidak selaras, sehingga jodoh pun bisa mengambang. Namun benderang sang bintang lebih konstan daripada sebelumnya. Jadi benderangnya itu sekarang ini jauh lebih baik dan lebih bisa diandalkan dibandingkan 7 bulan sebelum ini selama di tahun macan air Imlek 2573. Era PGW dan KUW membuka peluang emas khusus bagi yang benar-benar serius. Jadi kalau yang nggak serius akan tergeserkan. Namun jangan bersikap frontal agar tidak keliru dalam menetapkan pilihan. Jelas dong? Bagi Anda yang kini berusia Imlek 19 tahun atau lahir antara 22 Januari 2004 sampai dengan 8 Februari 2005, patut bersikap apa adanya sewajar mungkin. Jangan memakai cara-cara yang aneh-aneh, ya. Jangan membuat penampilan Anda seorang miliarder, ya. Jangan kemudian dibalut secantik mungkin hingga berlebihan gitu. Bersikap wajar sewajar mungkin gitu ya. Sikap so tahu apalagi agresif menunjukkan kemampuan diri, finansial ataupun kelebihan lainnya bisa jadi kekeliruan fatalis di kemudian. Sedangkan Anda yang kini berusia Imlek 31 tahun atau lahir antara 4 Februari 1992 sampai dengan 22 Januari 1993, kesabaran hadiahkan kecocokan. Jadi kalau Anda sabar, Anda pasti dapat yang cocok. Walaupun naluri amat diperlukan, peran logika patut kian diaktifkan. Ini penting agar mulut-mulut manis takkan menjadi sandungan yang memilukan. Oke? Jodoh yang bersio ayam untuk semua usia. Sebelumnya memang sudah benderang. Oh, jadi memang jodoh Anda yang bersio ayam ini sudah benderang dari bulan-bulan sebelumnya. Pada PGW dan KUW, bintang jodoh itu pun kian gemilang. Wah, harus dimanfaatkan benar. Sayang kalau disia-siakan. Apabila ada sedikit masalah, mengalah untuk menang patut diterapkan. Pada PGW, kejaran boleh tarik ulur. Pada KUW, pantas diseriuskan. Bagi Anda yang kini berusia Imlek 18 tahun atau lahir antara 9 Februari 2005 sampai dengan 28 Januari 2006, jangan sembarangan. Jodoh patut dipedulikan.
agar tak terperosok dalam kancah permainan. Jadi kalau Anda sembarangan, lawan jenis Anda pun akan sembarangan juga. Akibatnya nggak akan ada ujung pangkalnya, semuanya jadi balelo. Patut selektif dan bersikap wajar. Pantang jual murah atau jual mahal karena bisa beresiko ya. Jadi sikap wajar harus terus menerus dikedepankan. Jangan mengambil satu sikap yang aneh-aneh. Sedangkan bagi Anda yang kini berusia Imlek 30 tahun atau lahir antara 23 Januari 1993 sampai dengan 9 Februari 1994. Waspadai era pegue agar tak membeli kucing dalam karung. Ya, jangan sampai sembarangan. Pada pegue Anda bisa membeli yang cantik, mendapat yang jeblok. Ya, jadi bisa keliru pilih. Cinta dan kasihan harus bisa dibedakan ya. Karenanya jangan mengambil keputusan penting sebelum era KW. Jadi pegue tenang-tenang, keputusan mau lanjut atau enggak tunggulah pada KW. Paham toh? Jodoh yang bersio anjing untuk semua usia. Asalkan tak terlelap mengurung diri. Oh, ini anjing lebih banyak di kandangnya kalau begitu ya. Harus memaksa diri keluar nih, ya, lihat kondisi lingkungan. Asalkan tak terlelap mengurung diri. Sebaliknya kerap membuka pergaulan dan berhasrat menjumpai jodoh yang cocok, segalanya akan terasa termudahkan. Kesimpulannya, kalau Anda mau aja, Anda keluar, buka pergaulan, terus Anda pengen ketemu jodoh yang cocok, itu sih nggak susah. Apalagi sang bintang jodoh kini sedang rajin menghampiri insan kasmaran. Jadi walau bagaimanapun, Anda memang sedang dilanda jatuh cinta. Namun, sembarang ungkapkan rasa cinta, ya tentu saja bisa putus di tengah jalan. Jadi, jangan sembarangan mengungkapkan rasa cinta. Khusus bagi Anda yang kini berusia Imlek 17 tahun, atau lahir antara 29 Januari 2006 sampai dengan 17 Februari 2007. Kehati-hatian patut dikedepankan agar spontanitas dan agresivitas tidak dimaknai keliru sebagai pribadi gampangan. Mudah jatuh cinta, gampang atau mudah jatuh cinta harus dienyakan dari pandangan orang lain terhadap Anda. Tarik ulur atau agak jual mahal pantas dipertimbangkan. Sedangkan bagi Anda yang kini berusia Imlek 29 tahun atau lahir antara 10 Februari 1994 sampai dengan 30 Januari 1995, sikap terlampau formal tak pantas terbawa ke dalam dunia yang satu ini. Jadi jangan membawa sikap formalitas ke dalam dunia perjodohan. Pendekatan bertahap dari lubuk hati jauh lebih diperlukan. Hindari kesan superior, memerintah ataupun perfeksionis. Ini jelas bahwa Anda jangan terbawa seolah-olah sedang negosiasi bisnis ya, yang harusnya adalah pendekatan dari hati ke hati ya, bercerita tentang kepribadian masing-masing misalnya. Tentu saja ini akan memikat
hati dari si dia yang sedang Anda target untuk dipacari, ya, lebih lanjut agar kelak menjadi pasangan hidup Anda. Paham dong? Jodoh yang bersio babi untuk semua usia. Kalau sebelumnya yang palsu lebih sering mencuat ketimbang yang asli, pada P-gue dan K-gue ini kondisinya bertolak belakang. Ingat ya, kita sudah masuk bulan ke-8. 7 bulan sebelumnya banyak sekali kepalsuan, yang asli itu ngumpet-ngumpet gitu, susah dilihat. Nah, pada P-gue dan K-gue ini yang asli ini pada bermunculan. Selain bintang jodoh makin benderang, kemudahan menjalin tali temalinya pun terasa lebih termudahkan pula. Walau harus berupaya ekstra lelah pun mudah terbayarkan. Jadi, kalaupun Anda lelah dalam mengejar atau mengupayakannya, sang jodoh takkan lari kemana. Oke? Khusus bagi Anda yang kini berusia Imlek 16 tahun atau lahir antara 18 Februari 2007 sampai dengan 6 Februari 2008. Utamakan logika tentu saja berkewajaran, ya, karena Anda lebih banyak menggunakan perasaan tentunya. Jadi Anda diharapkan memakai logika. Namun peran perasaan pada P-gue dan K-gue tak pantas diabaikan. Walau begitu, jaga diri agar tak dianggap sebagai pribadi murahan. Paham? Sedangkan bagi Anda yang kini berusia Imlek 28 tahun atau lahir antara 31 Januari 1995 sampai dengan 18 Februari 1996. Ketegasan biaskan objektivitas. Jadi Anda nggak boleh tergesa-gesa. Pokoknya kalau tergesa, yang jelek pun Anda bilang cakep. Yang pribadinya kalut pun Anda bilang mulia sekali. Segala sesuatu bisa menjadi salah. Bahkan yang dikhawatirkan yang mulia Anda lihat sebagai rongsokan, ya. Jadi ketegasan biaskan objektivitas, ciptakan pemaksaan kehendak, bahkan ketidakwajaran sikap dan upaya. Jadi Anda harus bersikap tenang, melaksanakan, mengupayakan segala sesuatunya secara bertahap. Kalau itu terasa merasuk sukma, ya. Jadi kalau segala sesuatunya, cinta itu, jodoh itu sudah merasuk sukma, kajian sebelumnya patut dipertimbangkan kembali. Jadi Anda yang berusia 28 tahun jangan sampai kesusu, oke? Jodoh yang bersio tikus untuk semua usia. Walau kesan mudah tersinggung, kerap meronai wajah, bukan berarti bintang jodoh berlari menjauhi. Kalau kedewasaan lebih mengemuka pada sikap perilaku, gemilangnya pun kian memancar ke lubuk hati terdalam. Jadi, kalau Anda merasa tersinggung, tampaknya si dia yang mengagumi Anda tidak terlalu mengambil pusing. Namun, kalau sikap kedewasaan tampak pada performa Anda, gemilang cinta akan memancar, memenuhi lubuk hati Anda. Lapangkan pikiran, jangan banyak berpikir, jernihkan perasaan. Jodoh yang cocok takkan mungkin bisa tertukar.
Khusus bagi Anda yang kini berusia Imlek 15 tahun atau lahir antara 7 Februari 2008 sampai dengan 25 Januari 2009. Nyahkan sikap mudah percaya. Ya, jadi yang berusia 15 tahun ya betul-betul harus menjaga diri, jangan mudah percaya. Pelecehan harus dihindari dan jangan diberikan kesempatan sama sekali. Kini bukan saatnya mengedepankan sikap terlampau baik, apalagi kepedulian berlebihan. Jangan dikarenakan dasar pemikirannya harus bersikap baik, balas budi, ataupun tetek bengek lainnya, ya pertahanan diri Anda terjebolkan oleh karenanya. Anda harus bisa bertahan dan bertahan. Sedangkan bagi Anda yang kini berusia Imlek 27 tahun atau lahir antara 19 Februari 1996 sampai dengan 6 Februari 1997, bersikap aktif sangat disarankan. Namun, terlampau agresif dikhawatirkan akan memicu berbagai bentuk kesalahpahaman. Anda boleh aja aktif mengejar, tetapi jangan terlampau agresif. Wah, apa aja mau Anda pegang, apa aja Anda yang maju ke depan, nanti bisa menimbulkan justru kesalahpahaman. Persepsinya bisa jauh berbeda dengan apa yang Anda bayangkan. Tolong itu jangan diperbuat sama sekali. Pada PG, jangan terpancing bersikap arogan atau overacting. Pada bulan ke-8 Imlek, dikhawatirkan Anda bisa bersikap arogan atau bersikap nyeleneh di luar kebiasaan Anda. Anda harus hati-hati. Jodoh yang bersio kerbau untuk semua usia. Bukan hanya rezeki kian menjauh, cinta pun bisa gaib entah kemana kalau senyum sirna dari wajah. Jadi pada bulan Imlek yang ke-8 dan ke-9 ini Anda harus banyak senyum, ya, walaupun aktivitas menumpuk. Bukan berarti senyuman harus diabaikan. Semakin menumpuk aktivitas, senyum harus semakin merekah. Padahal gemintang sang bintang jodoh pada PG makin luar biasa. Wah, sinarnya tuh bukan lagi gemilang tapi sudah seperti susunan bintang-bintang ya yang bersinar bersamaan. Sayang kalau disia-siakan. Walau likaliku problema mengusik era gue, si jantung hati pun tidak mungkin kemana-mana. Tenang aja deh. Khusus bagi Anda yang kini berusia Imlek 26 tahun atau lahir antara 7 Februari 1997 sampai dengan 27 Januari 1998. Keliru apabila nafsu mengejar hanya didasari pemikiran belum memiliki pasangan. Oh, saya belum punya pasangan nih, gua belum punya pasangan nih. Wah, harus kejar sini, kejar sana. Nah, itu salah, ya, itu keliru. Sikap sabar dan tenang akan mencerahkan mata hati, membuka cakrawala perjodohan yang berkecocokan. Jadi yang penting bagi Anda adalah bersikap sabar dan tenang agar mata hati Anda tercerahkan sehingga senyum pun merekah luar biasa. Sedangkan Anda yang kini berusia Imlek 38 tahun atau lahir antara 20 Februari 1985 sampai dengan 8 Februari 1986. Sadar ataupun tidak,
ya, sikap angkuh atau mau menang sendiri merupakan hambatan utama bagi perjodohan. Jadi ingat ya, Anda yang berusia 38 tahun, jangan kemudian merasa angkuh. Bisa karena Anda sadar, tapi bisa juga karena tidak sadar. Oleh sebab itu, Anda harus hati-hati dan harus introspeksi selalu. Jangan bersikap angkuh, jangan mau menang sendiri. Enyahkan segala sikap angkuh dan mau menang sendiri, agar jodoh yang kini sedang terbuka itu pun segera menjadi kenyataan. Ya, luar biasa toh, jodoh Anda juga terbuka luar biasa. Oke, paham? Sukses. Para juragan dan juragin hoki yang baik hati semuanya, Anda tentu telah menyimak bagaimana peluang sio Anda dalam perjodohan kali ini. Dan mudah-mudahan semuanya bagus. Ya, kenapa? Karena memang pada pegue dan kau gue, jodoh sedang terbuka. Asalkan Anda tidak melanggar pantangannya, tentu jodoh akan berpihak kepada Anda. Saya, Kang Hongkian, tentu saja berharap Anda akan memperoleh jodoh yang cocok dan berkeselarasan. Semoga sukses.